Yang saya hormati Kanda Mas Rani yang menyempatkan diri hadir bersama kita walaupun di tengah kesibukannya yang luar biasa sebagai ibu dosen dan ketua jurusan biologi di UIN lalu di Makassar. Terima kasih Kanda. Selanjutnya yang saya hormati pengurus dan juga panitia yang sudah luar biasa menyiapkan kegiatan pada hari ini, dan kanda-kandaku dan semua peserta yang sudah menyempatkan diri hadir bersama kita pada webinar pagi hari ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Prodi Biologi UNM berkat kerjasama teman-teman pengurus dan panitia, sehingga pada hari ini sebenarnya ini webinarnya series. Nah, pada hari ini kebetulan Kanda Mas Ren sudah siap dan teman-teman akhirnya memulai kegiatan webinar series ini pada hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung kegiatan pada hari ini, dan semoga apa yang nanti disampaikan oleh narasumber atau pemateri bisa bermanfaat untuk kita semua, ilmunya kita bisa serap, dan kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan di awal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas sambutan dari Ketua IKA Probio FMIPA UNM. Kita melangkah ke poin berikutnya, yaitu yang akan memandu acara para webinar kali ini, yaitu dari Kakanda Sri Wahyuningsi SPD. Kanda Sri Wahyuningsi ini merupakan alumni pendidikan biologi bilingual angkatan 2011. Baik, berhubung juga Kanda Sri Wahyuningsi sudah hadir di Zoom ini, maka waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Sri Wahyuningsi. Apa bisa terdengar? Bisa. Terdengar, Kak. Oh iya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih kepada Ibu Barakatuh. Selamat Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada para peserta webinar, Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan hadir di acara webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Prodi Biologi Universitas Negeri Makassar. Dan juga terima kasih kepada webinar akan berjalan dengan baik, yaitu peserta diharap untuk menonaktifkan suara saat bergabung menjadi Zoom meeting. Kemudian peserta dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan sopan di kolom chat dan bisa mengajukan pertanyaan dengan raise hand. Absensi akan dilakukan selama 1 kali webinar. Pembagian sertifikat akan dibagikan melalui via email atau via WhatsApp, dan materi kedua adalah sisi diskusi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kami mengundang Ibu Dr. Masriani MSI, dan di mana beliau ini saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Biologi UIN Alauddin Makassar. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Negeri Makassar S1, dan kemudian beliau melanjutkan magisternya di Universitas Teknologi Bandung dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Teknologi Bandung dan selesai pada tahun 2019. Beliau juga memiliki beberapa publikasi yang dapat dilihat di Google Scholars. Demikianlah CV singkat dari Ibu Dr. Masriani MSI. Kepada Ibu Masriani, kami mempersilahkan untuk memaparkan presentasinya. Silahkan Ibu. Terima kasih, Adinda Sri Wahyuningsi. Kedengaran suara saya? Sangat kedengaran, Ibu.
Saya share screen dulu. Sudah terlihat ya. Sudah terlihat Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu pada hari ini meskipun dalam kondisi virtual dan syafaat dari beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan pengurus dan panitia yang telah menghadirkan webinar pada hari ini, di mana hari ini saya diundang sebagai narasumber yang artinya saya juga masih banyak keterbatasan ya. Jadi saya mencoba menyampaikan materi yang hasil penelitian saya, hasil kajian saya, baik di saat S3 maupun hari ini darah yang dikenal dengan banana blood disease. Nah, jadi pisang di Indonesia juga di negara-negara berkembang itu termasuk buah tropika yang memiliki nilai penting terutama di security pangan maupun di perekonomian, karena buah pisang itu memang nilai pada masyarakat khususnya negara berkembang, sehingga penelitian tentang pisang itu sangat diminati. Nah, kita di Indonesia tantangan utama bagi produk ditemukan Kalimantan, serangga yang datang berkunjung dan kemudian makan di bunga pisang. Nah, berdasarkan hal tersebut, nah, itulah yang menjadi salah satu poin sehingga kami melaksanakan penelitian ini. Nah, kemudian berdasarkan studi literatur, ternyata
serangga itu datang ke tumbuhan itu karena adanya metabolit sekunder maupun metabolit primer yang dilepaskan oleh tanaman, sehingga serangga tertarik dan kemudian makan pada tanaman. Nah, seperti itu. Nah, kemudian penelitian ini kami lakukan di Balai Penelitian Buah Tropika Balitbu di Subang, di mana di sana itu endemik dengan BPD ini. Dan berdasarkan studi pendahuluan, ternyata ada 2 jenis kultivar pisang di sana yang memberikan respon berbeda terhadap patogen ini, yaitu ada pisang kultivar nangka yang rentan BPD dan ada juga pisang kultivar klutuk yang resisten terhadap BPD. Nah, inilah kemudian yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui seperti apa sih pola aktivitas dan keanekaragaman serangga pada bunga pisang kultivar nangka dan kultivar klutuk. Kemudian yang kedua itu bagaimana sih dengan menggunakan pendekatan metabolomik untuk mengetahui komunikasi antara serangga dengan tanaman pisang, dan selanjutnya untuk menentukan yang mana yang menjadi vektor BPD di antara sekian banyak serangga yang mengunjungi bunga pisang. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tahap pertama yang menjadi tujuan penelitian pertama tadi, kami melaksanakan sampling serangga, identifikasi serangga, analisis keragaman serangga. Jadi ini bukan murni fisiologi tumbuhan ya. Nanti kesannya kok vistum tapi ada serangga-serangganya juga. Jadi karena interaksi antara serangga dengan tanaman, sehingga kami juga mau tidak mau harus menganalisis yang seperti ini. Kemudian hasil dari tahap pertama ini, tujuan pertama ini kami dapati ternyata kultivar pisang nangka dengan kultivar pisang klutuk itu memiliki kelimpahan serangga yang berbeda. Kelimpahan serangga yang berbeda di mana pada nangka itu jauh lebih bervariasi dibandingkan dengan kultivar pisang klutuk. Nah, ini bisa terlihat di grafik PCA sebelah kanan yang lebih beragam di kultivar nangka, sementara di kultivar klutuk sepi-sepi aja. Begitu juga dengan kelimpahannya, tingkat kunjungan serangganya jauh lebih tinggi di pisang nangka dibandingkan pisang klutuk. Namun ada hal yang kecenderungannya sama, yaitu pola aktivitasnya itu di pagi hari itu tinggi, kemudian turun di siang hari, dan kemudian naik kembali di sore hari. Hal ini mungkin terkait dengan faktor abiotik, kualitas nektar, dan sebagainya. Kemudian kami juga melakukan perbandingan kelimpahan serangga pada fase perbungaan pisang. Jadi perbungaan pisang itu ternyata ada 2 fase utama, yaitu bunga pisang betina dengan bunga pisang jantan. Nah, di mana bunga pisang betina itu adalah ketika bunga pisang itu yang menjadi bakal buah. Nah, ini bisa dilihat nih. Ini bunganya dan nantinya akan menjadi buah. Itulah yang namanya bunga betina. Nah, di bunga betina ini kami membagi 5 fase. Dan ternyata kelimpahan serangga itu paling tinggi di tahap ketiga. Ini kemudian kami penasaran kenapa ya di hari ketiga itu paling tinggi dibandingkan di tahapan yang lain. Seperti itu. Kemudian kami membandingkan bunga pisang jantan yang sehat dengan yang sakit. Jadi BPD ini kecenderungannya menampakkan gejala pada pisang itu pada bunga jantan. Jadi selalu ditemukan gejala secara fisik banana blood disease itu pada fase bunga jantan. Sehingga inilah kemudian kita kaji kira-kira apa sih bedanya antara bunga jantan yang sehat dengan bunga jantan yang sakit. Ternyata kemudian ada kecenderungan perbedaan juga kelimpahan serangganya, terutama pada bunga sehat lebih melimpah spesies Rhodocella butanensis, sedangkan pada bunga sakit lebih melimpah Drosophila melanogasternya. Nah, itulah yang menjadi temuan kami di tahap 1.
bahwa pola aktivitasnya tertinggi di pagi hari, ini kan terkait nanti pengendalian. Kemudian adanya kelimpahan serangga tertentu pada bunga yang sakit, begitu juga di bunga yang sehat. Dan yang menjadi catatan kami di antara sekian banyak spesies serangga adalah Rhodocolebutanensis, Musca domestica, dan Drosophila melanogaster. Kemudian kami kita pindah ke tahap kedua, di mana di tahap kedua penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa sih komunikasi serangga antara komunikasi antara serangga dengan tanaman pisang melalui pendekatan metabolomik. Nah, jadi salah satu pendekatan yang kami lakukan itu adalah metabolomik, di mana metabolomik itu adalah merupakan penelitian yang secara komprehensif yang melibatkan ilmu biologi, kimia analitik, dan bioinformatika, di mana tahapan dari metabolomik ini secara umum adalah sampling. Jadi kita melakukan sampling dalam hal ini bunga pisang. Kami melakukan sampling bunga pisang, kemudian kami melanjutkan dengan sample preparation, di mana sample preparation di sini ada ekstraksi, pretreatment, derivatisasi, dan kemudian hasil derivatisasi ini kita lanjutkan menginjeksi ke instrumen. Instrumen yang digunakan di sini adalah GCMS. Sebenarnya secara metabolomik ada banyak pilihan, bisa LC, GCMS, dan instrumen yang lain. Namun di dalam penelitian ini, karena termasuk metabolomik untargeted, yang maksudnya bahwa kita mau tahu senyawa apa aja sih yang ada di dalam suatu sampel, sehingga namanya untargeted metabolomik. Kalau targeted metabolomik itu adalah kita sudah mempunyai metabolit target, di dalam suatu sampel. Nah, untuk langkah awal di metabolomik ini kita belum, pertama-tama mau tahu ada siapa saja sih di dalam sampel ini, sehingga dipilihlah pendekatan ini. Nah, selanjutnya setelah dari instrumen, kemudian kita mendapatkan raw data, di mana raw data di sini diakuisisi, kemudian dilihat yang manakah yang betul-betul metabolit, yang mana sebagai noise, sebagai pengganggu. Dan dari data itu kemudian dianalisis lagi menggunakan analisis multivariat, dan selanjutnya bisa disimpulkan dari data tersebut apa sih makna dari data berdasarkan sampel yang kita analisa. Nah, jadi karena yang tahap 2 ini untuk mengetahui jalur komunikasi, di mana jalur komunikasi secara literatur sudah ada informasi bahwa serangga datang karena adanya senyawa metabolit metabolit sekunder yang berfungsi sebagai atraktan, dan kemudian adanya metabolit primer sebagai fagostimulan atau stimulan makan. Maka ada dua hal besar yang kita lakukan di sini, yaitu menganalisa metabolit sekunder dan metabolit primer. Kemudian metabolit sekunder itu ada banyak, dan kami spesifikkan lagi metabolit sekunder volatil. Volatil artinya menguap, yang dilepaskan dan kemudian menjadi sumber informasi bagi serangga bahwa oh ternyata di sana ada sumber makanan loh, sehingga kita harus datang ke sana. Nah, seperti itu fungsinya metabolit sekunder yang berperan sebagai atraktan. Dan dari data kami untuk penelitian ini, dibandingkan antara pisang kultivar klutuk dengan kultivar nangka. Kenapa? Karena tadi di tahap pertama itu kita sudah dapat data awal kan, bagaimana kelimpahan serangga pada pisang klutuk dengan pisang nangka, di mana di pisang nangka itu jauh lebih bervariasi dibandingkan dengan serangga yang ada di pisang klutuk. Nah, itu yang kita mau tahu. Ternyata hasil analisanya kami menemukan bahwa, jadi yang sebelah kanan ini, pada pisang nangka banyak dilepaskan betapinen, alpapinen, limonen, osimen.
sedangkan di pisang klutuk lebih banyak dilepaskan dekametil, oktametil, butadien. Dan berdasarkan studi literatur, kita sudah menemukan bahwa ternyata yang biasa berperan sebagai atraktan itu adalah terpenoid. Nah, di mana letaknya terpenoid di sini? Di kultivar ini ternyata ada di nangka, yaitu monoterpen, limonen, alpapinen, betapinen, itu semuanya termasuk ke dalam kelompok terpenoid. Jadi inilah yang menjadi tersangka awal, bahwa mungkin ini yang menjadi atraktan di bunga pisang. Nah, selanjutnya, tadi kita di data awal, tahap pertama tadi, juga ada data yang menunjukkan bahwa di perbungaan tahap 3 paling melimpah. Dan di sini kita melakukan perbandingan tahap analisa volatil. Ternyata di tahap 3 ini kita juga menemukan bahwa ada lagi betapinen, alpapinen, limonen. Semakin mengkerucut bahwa ternyata memang kenapa melimpah itu karena ada metabolit monoterpen. Nah, selanjutnya kami bandingkan antara bunga jantan yang sehat dengan yang sakit. Ternyata yang paling melimpah lagi adalah metabolit alpapinen, di mana lebih tinggi pada pisang yang sakit dibandingkan dengan pisang yang sehat. Nah, data ini kemudian kita uji konfirmasi lagi. Benar nggak sih seperti itu? Bagaimana caranya konfirmasi? Yaitu dilakukan uji preferensi dengan menggunakan olfaktometer. Mungkin teman-teman yang pernah praktikum preferensi pada fisiologi, zoologi ya. Jadi rasanya waktu S1 ada praktikum yang seperti itu, uji preferensi untuk melihat ini hewan ini lebih suka yang mana sih? Nah, itu yang kami lakukan. Jadi membandingkan alpapinen pada beberapa konsentrasi untuk make sure bahwa benar nggak sih alpapinen ini mampu menarik serangga, dan serangga uji yang kami lakukan itu adalah 3 dari data tahap pertama tadi, Rhodophylla butanensis, Drosophila melanogaster, dan Musca domestica. Dan hasilnya adalah ternyata memang ada ketertarikan si serangga, ketiga serangga uji ini datang menghampiri alpapinen pada konsentrasi yaitu di rentang 1000 ppm sampai 3000 ppm. Nah, di sini bisa dilihat konsentrasi konsentrasi alpapinen pada bunga sehat dan sakit. Memang di antara rentang 1000 sampai 1500, dan ternyata pada konsentrasi 3000 ppm juga masih bersifat atraktan. Nah, seperti itu. Selanjutnya kami melakukan analisis metabolit gula, yaitu untuk mengetahui apa sih yang membuat serangga itu makan di pisang, di bunga pisang. Nah, jadi ini analisis metabolit fagostimulan. Jadi yang menjadi stimulan makan sehingga serangga itu bisa beraktivitas lama. Jadi ketika serangga itu melakukan aktivitas yang lama pada bunga pisang karena makan, maka memungkinkan ketika serangga itu membawa bakteri, jadi memungkinkan terjadinya perpindahan patogen dari tubuh serangga ke bunga pisang. Nah, jadi itu sebenarnya tujuannya, sehingga kita harus menganalisa apa yang menjadi stimulan makannya. Nah, di sini antara nangka dan klutuk tidak begitu jauh berbeda ternyata untuk metabolit primernya. Nah, kemudian perbandingan antara tahapan 1, 2, dan 3 juga belum menunjukkan bahwa gula apa sih yang dominan antara tahap 1, 2, dan 3. Jadi walaupun ada perbedaan tapi lebih ke asam amino. Sementara target kita adalah gula, karena juga sudah ada informasi awal bahwa yang menjadi stimulan makan biasanya adalah berupa gula. Cuman setiap serangga itu lebih spesifik gula apa.
Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita bandingkan antara bunga yang sehat dengan bunga yang sakit, ternyata di sini baru muncul perbedaan, yaitu pada bunga sakit itu lebih banyak ditemukan glukosa, fruktosa, ramnosa. Sementara pada bunga sehat, meskipun ada juga gula ini, tapi lebih banyak mengandung asam amino. Nah, seperti itu. Ini kemudian menjadi indikator untuk uji berikutnya, yaitu kita melakukan uji lanjut dengan melakukan uji preferensi lagi antara 3 serangga uji dibandingkan glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Nah, ini adalah hasilnya ternyata dari ketiga serangga uji ini paling suka dengan glukosa. Nah, kemudian dibandingkan dengan fruktosa dan sukrosa. Jadi glukosa lah yang paling menarik, yang paling dimakan. Karena di sini kita melihat dia makan atau tidak. Kalau tadi yang alpha-pinen datang atau tidak, di sini setelah datang benar nggak dia makan? Nah, ternyata yang banyak dimakan itu adalah glukosa. Nah, dari tahap 2 ini kemudian bisa disimpulkan bahwa bunga pisang melepaskan metabolit sekunder volatil berupa alpha-pinen yang berperan sebagai atraktan. Sementara glukosa diproduksi sebagai metabolit fagostimulan bagi Rhodiola butanensis, Drosophila melanogaster, dan Musca domestica. Nah, kemudian di tahapan sini sebenarnya sudah bisa kelihatan ya jalur komunikasinya, tapi kemudian kami masih penasaran. Kita mau tahu, di antara sekian banyak serangga yang mengunjungi bunga pisang, kira-kira yang mana sih yang berperan sebagai vektor BBD? Nah, kemudian kami melanjutkan. Nah, dari tadi saya mengemukakan tentang BBD, tapi belum menjelaskan bagaimana sih gejalanya. Jadi seperti inilah gejalanya. Ini gejala banana blood disease atau penyakit darah. Ini yang paling kiri ini adalah pada saat kami tunggu dulu ya. Mohon maaf ada ini gangguan tadi. Jadi saya lanjut, ini adalah gejala BBD. Yang paling kiri ini adalah kami sampling masih dalam kondisi segar, sehat, dan kemudian sekitar 3 minggu setelahnya kami sudah mendapati gejala BBD, yaitu seperti ini, layu, daunnya layu, kemudian ketika buahnya sepintas lalu seolah-olah sehat, dan ternyata ketika kita potong, ternyata ada diskolorasi berupa perubahan warna, dan ini kejadiannya di Subang. Kalau di Sulawesi Selatan betul-betul kayak merah seperti darah. Cuman saya lupa mencantumkan di sini. Jadi yang di Sulawesi Selatan yang baru-baru ini kami sampling betul-betul seperti darah. Jadi makanya dikenal dengan penyakit darah karena di tengah-tengah dagingnya pisang itu seperti menyerupai bercak darah merah. Nah, seperti itu. Dan kemudian ketika serangannya sudah parah sekali, jantungnya itu menghitam seperti ini. Nah, di batang semuanya pun juga ada perubahan warna. Nah, ini adalah massa bakteri yang melokalisasi jaringan pada tanaman pisang, dan ini termasuk serangan yang sistemik, artinya ketika misalnya sudah kena satu bagian, maka tanaman ini pada akhirnya akan mati, jadi riwayatnya akan mati, seperti itu. Karena bakteri ini, patogen ini akan menyebar melalui jaringan pengangkut, jaringan pembuluh. Nah, kemudian kami melakukan
uji konfirmasi, benar nggak sih isolat bakteri yang kita temukan itu adalah patogen BBD, dan secara molekuler bisa kami buktikan bahwa ternyata betul. Dan kami konfirmasi lagi dengan uji hipersensitif, benar nggak isolat yang dari tubuh serangga. Jadi di sini dari pisang kita ambil, dari tubuh serangga kita ambil, kemudian uji konfirmasi benar nggak patogen itu melalui uji hipersensitif dan uji patologi, di mana uji hipersensitif yang sebelah kiri ini yang menunjukkan ketika itu patogen maka terjadi reaksi nekrosis. Sementara kalau uji patologi, nah yang seperti ini ketika kami injeksikan isolat itu ternyata menyebabkan kelayuan di sini, dan kemudian kita pastikan benar nggak sih ada kira-kira seperti apa yang bekas suntikannya itu, bekas injeksinya. Nah, bekas injeksinya ini yang kayak darah ini nih, nah, seperti ini. Nah, jadi dari data ini semakin meyakinkan bahwa apa yang kita dapati di lapangan itu betul patogen BBD yang mana dikenal. Jadi dulunya itu namanya Black Disease Bacterium. Secara taksonomi masih banyak perdebatan, tapi kemudian di tahun 2014 sejak tahun 2014 sampai sekarang ini nama secara taksonomi patogen ini adalah Ralstonia syzygi subspesies celebensis, karena memang sejak pertama ditemukan yaitu di Sulawesi. Nah, selanjutnya kita bandingkan dari 11 serangga itu, kemudian kita lihat bagaimana sih kandungan patogennya itu ada di luar dan di dalam tubuh. Ternyata rata-rata ada, baik di permukaan luar tubuh si serangga maupun dari permukaan dalam tubuh serangga. Dan yang paling tinggi itu adalah Rhodocilla butanensis dan Drosophila melanogaster. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka semakin meyakinkan dan dapat disimpulkan bahwa pola aktivitas serangga pengunjung bunga pisang itu adalah di pagi hari. Hal ini diduga karena adanya faktor abiotik maupun faktor biotik, di mana faktor abiotik itu bisa berupa suhu, kelembaban, dan faktor biotiknya itu bisa berupa kualitas bunga itu sendiri, ya termasuk kandungan metabolitnya, gula, ya, di mana lebih banyak terekstraksi pada kondisi tersebut. Dan kemudian keanekaragaman serangga pada kultivar nangka itu jauh lebih tinggi dibandingkan kultivar klutuk. Kenapa kemudian nangka lebih rentan? Karena memang secara kandungan metabolit lebih banyak mengandung gula, lebih banyak mengandung atraktan dan fagostimulan, sehingga serangga dalam hal ini pembawa vektor lebih banyak yang datang ke bunga nangka dibanding dengan bunga pisang klutuk. Dan kemudian kesimpulan terakhir itu bahwa Rhodocilla butanensis dan Drosophila melanogaster berpotensi sekali menjadi vektor BBD ini. Nah, jadi beberapa studi sebelumnya itu sudah menyatakan bahwa Drosophila melanogaster yang menjadi vektor, tapi untuk pertama kalinya disebutkan Rhodocilla butanensis adalah penelitian ini yang menyatakan bahwa Rhodocilla butanensis juga berperan sebagai vektor BBD. Nah, kemudian bagaimana sih jalur interaksi kimiawi antara tanaman pisang dengan serangga? Pertama, ketika bunga pisang sudah terserang banana blast disease, patogen ini, maka terjadi pelepasan metabolit sekunder yang berperan sebagai penarik bagi serangga, yaitu berupa alpha-pinen, di mana alpha-pinen ini sebenarnya ternyata bukan hanya sebagai atraktan bagi serangga, tapi sebenarnya sebagai pola pertahanan bagi tanaman pisang itu sendiri. Jadi dari segi fisiologi ternyata alpha-pinen ini sebenarnya fungsinya sebagai alat atau metabolit untuk memproteksi si pisang. Nah, selanjutnya
karena adanya kandungan glukosa, di mana kandungan glukosa itu menjadi bahan baku untuk glikolisis, di mana atau respirasi seluler, di mana produknya nanti ini akan menghasilkan energi yang berfungsi sebagai pertahanan untuk melawan patogen. Cuman ternyata di sisi lain si glukosa ini justru berperan sebagai makanan, sebagai stimulan makan bagi serangga. Jadi ada plus dan minus dari metabolit yang dimiliki oleh pisang ini. Kemudian serangga datang makan pada bunga pisang, dan selanjutnya ketika bunga pisang sudah habis makanannya, sudah habis nutrisinya karena semakin parah serangan patogennya, maka dengan sendirinya serangga itu tentunya akan mencari sumber makanan yang lain, yaitu mencari bunga pisang yang sehat, yang baru. Nah, akhirnya di sini ada kemungkinan terjadi perpindahan patogen dari tubuh serangga ke bunga pisang yang baru. Dan apa artinya pisang yang baru tadi itu terserang atau terkontaminasi oleh patogen dan akhirnya sakit. Dan seperti itulah penyebaran dari tanaman pisang yang satu ke tanaman pisang yang lain, sehingga terjadi transmisi atau penyebaran. Nah, kemudian jadi itu adalah akhir dari studi S3 saya yang alhamdulillah sudah ada publikasi di Q2, dan sekarang sementara review untuk metabolit fagostimulannya, metabolit primernya sementara masih review. Yang sudah dihayati itu adalah metabolit khusus metabolit sekunder. Nah, kemudian setelah studi, pasca studi saya kembali ke UIN Alauddin Makassar. Alhamdulillah tetap bisa melanjutkan penelitian ini, yaitu menganalisa bagaimana sih sinergisme bakteri dengan bakteri yang ada di tanaman pisang. Jadi ini kita sampling di Sulawesi Selatan, makanya kami mengetahui status terbaru banana blood disease di Sulawesi Selatan saat ini dengan beberapa lanjutan penelitiannya. Tapi kemudian karena kemarin pandemi sehingga memaksa beberapa mahasiswa bimbingan kami beralih penelitian karena tidak bisa melakukan analisis lab, dan selanjutnya makanya ada studi in silico di publikasi kami di jurnal nasional. Karena itu adalah sebenarnya yang tadinya siap mengerjakan lanjutan banana blood disease dan terpaksa dipindahkan ke pekerjaan in silico untuk mentaktisi pandemi kemarin supaya mahasiswa kami tetap bisa selesai. Dan alhamdulillah ada outputnya juga. Dan selanjutnya setelah itu ada mahasiswa bimbingan kami juga mengerjakan lada hitam sebagai biopestisida bagi kutu beras. Jadi saya selaku pengajar fisiologi tumbuhan tidak bisa meninggalkan penelitian terkait serangga, karena biar gimana itu tetap basic saya yang tetap harus saya lanjutkan dari bekal studi S3. Dan kemudian kami juga yang saat ini lagi kerjasama yang lagi dikerjakan tim dosen jurusan biologi bekerja sama dengan Balai Besar Penelitian Padi yang di Jawa Barat, itu adalah menganalisa metabolit marker pada beras aromatik pulut mandoti emas yang di Endrekang, di mana ini dikenal sebagai beras istana. Beras istana karena mahalnya. Beras ini kami mendapati 70.000 per liter. Dan ini memiliki keunggulan, yaitu memiliki aroma yang sangat-sangat khas, yang sangat wangi, dan itu yang kami kerjakan. Sekarang sementara persiapan publikasi di jurnal internasional, karena kami sudah ada studi pendahuluan hasilnya bahwa ternyata senyawa ini loh yang berperan sebagai yang menghasilkan aroma wangi pada beras mandoti ini. Dan kemudian kami melanjutkan pekerjaan di tahun 2021 juga sudah ada hasilnya, yaitu analisa metagenomik. Analisa metagenomik pada bakteri Rhizospor pada persawahan fase
fase padi mandoti ini fase vegetatif dan generatif, dan ternyata juga sudah ada hasilnya, yaitu ada unsur hara tertentu yang meningkat di fase vegetatif dan menurun di fase generatif, dan sebaliknya ada justru yang meningkat di fase generatif. Dan ternyata ini menjawab karena peneliti sebelumnya menyatakan bahwa kenapa beras mandoti itu hanya bisa dibudidayakan dengan aroma wangi di Endrekang, sementara ketika ditanam di luar daerah Endrekang, di luar desa itu bisa tumbuh, bisa produksi padi, tapi aromanya tidak sewangi ketika ditanam di Endrekang, di desa Salukanan dan Kendenan. Ternyata karena memang ada kondisi tanahnya yang khas, ya, terkait tadi komposisi bakterinya, terkait bagaimana pH-nya, dan itu yang kami dapatkan, ya, juga sudah submit, sementara review juga. Dan selanjutnya, jika ada teman-teman di sini yang mau berkolaborasi, karena saya lihat dari panitia memang itu arahnya sebenarnya, kalau bisa kita berkolaborasi untuk melaksanakan penelitian, dan saya rasa itu sangat penting sekali. Artinya apa? Begitu banyak biodiversitas yang ada di Sulawesi Selatan yang perlu kita eksplorasi, dan tidak mungkin hanya satu orang yang mengerjakan, satu institusi. Kita harus bekerja sama untuk mendapatkan manfaat, mendapatkan informasi, dan sebisa mungkin memberikan nilai manfaat ke masyarakat atas penelitian-penelitian yang kita laksanakan bersama. Oh ya, yang terakhir sebenarnya ada juga, yaitu analisis aroma kopi, kopi fermentasi dan non fermentasi, yang kami kerjasama dengan Kampung Kopi yang ada di Patalasang, di mana Kampung Kopi itu bermitra dengan petani-petani kopi yang ada di Kabupaten Bantaeng, Sinjai, Goa, dan Bulukumba. Nah, kami juga sudah sementara bekerja sama dan sudah ada mahasiswa yang melaksanakan penelitian ini. Demikian dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Dr. Masriani. Ini sangat-sangat menarik, dan saya pun sangat tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang penelitian Ibu Dr. Masriani. Jadi para peserta sekalian, Ibu dan Bapak, Ibu Masriani sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik dan sangat menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Kami memohon para peserta untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat, agar bisa kami diskusikan bersama Ibu Masriani. Jika ada peserta ingin mengajukan pertanyaan secara raise hand, kami persilahkan. Kami beri waktu selama 3 menit untuk mengajukan pertanyaan. Untuk itu kami mengingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi form yang telah disediakan oleh panitia agar bisa mendapatkan sertifikat nanti yang akan dikirim melalui via email atau via WhatsApp. Selamat pagi. Oh ya, kan persilakan Kakanda Sahrul. Permisi ya, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, kamera saya agak masih bermasalah. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk Kak Masriani, Ibu Masriani, luar biasa pemaparannya. Saya bergabung di saat terakhir. Saya sangat tertarik dengan salah satu riset Ibu yang mengenai tanaman padi aromatik itu ya. Jika sampai mempengaruhi karakteristik dari tanaman itu sendiri, mungkin senyawa metabolit yang karena sejauh ini yang saya tahu cuman beras pandan wangi, tapi belum tahu mengenai varietas padi yang lain. Tapi untuk keragaman pendekatannya sejauh ini, mohon maaf saya masih belum sepenuhnya menyimak.
pendekatannya sejauh ini potensi untuk pengembangan riset ke depannya itu bagaimana Bu ya? Apakah kita sudah melakukan beras Mandoti ini, dan saya sendiri sebagai orang Sulawesi, sebagai Makassar juga baru-baru ini tahu bahwa ternyata kita punya biodiversitas yang demikian menarik yang masih perlu kita kaji. Nah, kemudian berdasarkan riset ini, kemudian apa yang kami mau jajaki adalah kira-kira bagaimana supaya produktivitasnya bisa lebih tinggi lagi. Kalau bisa jangan 6 bulan lah, kalau bisa 4 bulan sama dengan beras yang lain, supaya petani itu bisa melakukan penanaman 2 kali setahun. Dengan demikian maka suplainya bisa tinggi tapi tetap dengan keunggulan aroma khas yang tadi. Seperti itu. Jadi itu yang akan kami kaji, sehingga kami untuk 2022 itu adalah yang kami akan laksanakan insya Allah analisis transkriptomik, supaya kita mampu pecahkan kira-kira seperti apa sih regulasi gennya yang terlibat dalam tahap pertumbuhan baik vegetatif maupun generatif dari beras Mandoti ini. Nah, jadi seperti itu sih pola pengembangan. Nah, mungkin Adinda Saharul Tamsil siap memberikan kontribusi kepada tim kami supaya kita bisa kira-kira memecahkan masalah ini supaya ada output lah yang lebih lagi, seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas pemaparannya. Berarti memang untuk fase generatifnya yang relatif lebih panjang dibanding masa vegetatif. tanaman yang lain. Sedangkan fase generatif secara umum hampir sama gitu. Jadi untuk lebih detail yang mana panjang vegetatif atau generatifnya, sebenarnya saya belum ini menganalisa, karena itu kemarin kita selalu ada keterbatasan ketika ke sana terkait misalnya kemarin pas kita lagi sampling itu lagi longsor, sehingga terbatas dengan waktu, begitu juga dengan banyak kendala-kendala lah. Jadi yang tempat desanya ini termasuk untuk sampai ke sana itu lumayan juga medannya. Jadi teman-teman tim berjibaku untuk sampai ke lokasi ini. Alhamdulillah ya kami sudah dapat data yang diharapkan, sesuai yang diharapkan, dan semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi yang kami eksplorasi. Jadi sebenarnya masih begitu banyak yang bisa kita ungkap di biodiversitas ini. Oke, terima kasih Bu. Iya, Karena iya. adalah bioteknologi, saya rasa pengembangan untuk ke arah pengembangan bioteknologi tanamannya sangat menarik. Terima kasih pemaparannya. Iya. Terima kasih Kakanda Sahrul atas pertanyaannya, dan terima kasih atas jawabannya Ibu Masriani. Kemudian saya lanjut ke kolom chat, ada pertanyaan dari Kakanda Muhammad Padri yang menanyakan tentang apakah ada tingkat infeksi dari penyakit BBD hanya bergantung pada bakterium patogen yang akan Ibu isolasi, atau mungkin ada interaksi inhibisi lain atau sinergi dengan patogen bakteri-bakteri lain. Mohon Ibu dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaan dari Adinda Fadri. Jadi sebenarnya memang ada data kami juga yang menunjukkan tingkat skala keparahan, tingkat keparahan dari serangan BBD ini. Tapi sebenarnya yang kami temukan itu mungkin karena terkait dengan fase tanaman pisang itu sendiri. Jadi itu tingkat keparahan itu terkait dengan fase tanaman pisang yang pada akhirnya bagaimanapun itu setelah terinfeksi akan mati. Jadi akan sampai ke skala 5. Kalau jadi kami menentukan skala 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 yang paling parah, dan pada akhirnya hanya by waktu akan menuju ke fase skala 5 itu. Nah, kemudian terkait dengan virulensi, tingkat virulensi itu yang kami belum kerjakan. Sebenarnya bisa jadi karena adanya tingkat virulensi dari strain yang satu dengan yang lain. Sebenarnya itu juga target kami, cuma karena ada keterbatasan waktu dan tenaga sehingga belum sampai ke sana. Dan kemudian
interaksi, inhibisi, dan sinergi. Itu juga yang menjadi ongoing, jadi pekerjaan yang masih berlangsung saat ini. Jadi dari 4 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, kami membandingkan isolat-isolatnya, yaitu Kabupaten Bone, Sinjai, Pindrang, dan Goa. Kami menemukan dari 4 kabupaten ini awalnya ada 10 isolat. Ada 10 isolat yang potensial ada sinergisme antara bakteri yang lain dengan Ralstonia ini, si patogen BBD ini yang memperparah serangan BBD, banana blood disease. Kemudian dari 10 isolat ini semakin mengkerucut setelah kita setelah kita uji patologi menjadi 4 isolat saja. Nah, ini yang menjadi belum terselesaikan, masih sementara dikerjakan untuk mengecek 4 isolat ini apa sih sebenarnya. Itu yang kita mau lanjutkan ke uji molekuler untuk memastikan kalau ternyata, jadi ada 2 memang kemungkinan, yaitu sinergisme dan netralisme. Sinergisme, netralisme, kira-kira yang mana, dan juga inhibisi. Ada 3. Yang kami lanjutkan itu adalah sinergisme dan antagonisme. Nah, karena kemungkinan dari antagonisme inilah yang bisa nanti menekan pertumbuhan BBD ini, supaya mungkin bisa menjadi alat pengendali, agen pengendali untuk banana blood disease ini. Jadi ini masih sementara ongoing pengerjaannya. Ada lagi ya? Ini yang paling bawah apa ya? Iya Ibu, ada lagi Bu. Pertanyaan dari Kakanda Baso. Iya. Sorry, kira tadi masih ini. Ya. Terima kasih banyak apresiasinya Andi Baso. Ini apa ya? Saya sangat tertarik dengan tema penelitian yang Anda kerjakan terkait metagenomik dan metatranskriptomik, sangat luar biasa. Memang jika mengkaji interaksi tanaman mikro, kebetulan saat ini saya juga bekerja dengan interaksi tanaman dengan mikroba, terkhusus rhizosfer dengan kajian metilasi gen pembungaan. Berdasarkan pengalaman biodiversitas mikrobiom tergantung pada fase pertumbuhan, juga regulasi beberapa gen akan sangat berpengaruh terhadap fase pertumbuhan dengan interaksi dengan mikrobiom. Terus untuk beberapa kajian, apakah protein signal tertentu, apakah berkaitan langsung dengan metabolic pathway, satu lagi terkait kondisi abiotik misalnya pH, apakah juga berpengaruh terhadap poliinteraksi yang ada. Jadi untuk analisis metagenomik ini sebenarnya yang temuan yang mengerjakan itu adalah, karena kami tim besar ya, yang mengerjakan adalah dari teman Bonggol Keilmuan mikrobiologi, karena ini terkait bakteri rhizosfer. Ya, saya sebenarnya punya keterbatasan juga di sana, tapi hasil yang ditemukan kemarin itu menunjukkan bahwa ternyata memang ada komunitas bakteri tertentu yang dominan pada fase vegetatif dan fase generatif. Kalau terkait protein signal tertentu kami belum langsung ke sana ya, belum ke sana. Jadi hasil dari metagenomik itu masih dengan abiotik. Jadi ada ternyata kaitan dengan pH, pH dan suhu. pH, suhu, unsur hara yang ada di dalam tanah dengan komunitas bakteri yang ada. Nah, jadi mungkin di sini saya belum bisa paparkan seperti apa sih grafiknya karena masih sementara review juga. Sementara review untuk publikasi. Insya Allah kami akan berbagi kalau sudah accepted, kami akan bagi di grup alumni bioscience ya. Jadi doakan proyek ini tetap berlangsung supaya apa yang menjadi tadi pertanyaan-pertanyaan dari Andi Baso bisa kami ketahui. Dan saya rasa Andi Baso ini kan mungkin biotek ya,
Monitor nggak Andi Baso? Kakanda Baso, kami persilahkan untuk berbicara. Jadi untuk terkait Iya betul Kanda. Mohon maaf Kanda, jaringannya agak kurang bagus di sini. gitu. Maaf Kanda, ini jaringannya kurang bagus di sini. Ini menarik sekali pertanyaannya. Jadi kami belum sampai ke sana terkait protein apa begitu. Jadi sekarang yang kami ini masih distribusi komunitas bakterinya. Ternyata ada beberapa bakteri yang dominan di fase vegetatif, di fase generatif, dan kemudian ada terkait dengan unsur hara. Jadi ada unsur hara yang tinggi di fase vegetatif, ada juga unsur hara yang tinggi di generatif, dan ternyata juga ada antagonisme unsur hara di mandoti ini. Itu yang masih kami kaji, sudah temukan kecenderungan itu, tapi juga masih butuh PR untuk studi lebih lanjut. Nah, seperti itu. Dan tadi dengan kondisi abiotik, ia juga dipengaruhi oleh ada pH. Tunggu dulu. Kemudian pertanyaan terakhir, analisis metagenomiknya yang kami gunakan itu whole genome. Jadi seperti itu. Mungkin demikian untuk Andi Baso Manguntungi. Saya rasa kita juga bisa mungkin gagas kolaborasi nih. Jadi saya pribadi dari juga secara kelembagaan jurusan biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar terbuka untuk berkolaborasi dengan adinda-adinda semuanya, dengan teman-teman semuanya. Apakah kita bisa kolaborasi penelitian, dosen tamu, dan pengabdian serta kolaborasi-kolaborasi lainnya, kami membuka diri. Apalagi banyak adinda-adinda dari alumni sains ini yang sudah berkiprah di luar sana di tempat yang saya rasa jauh lebih bagus. Jadi kami siap ketika adinda-adinda juga ada yang siap menjadi dosen tamu di tempat kami, menginspirasi mahasiswa-mahasiswa kami bahwa alumni biologi itu bisa berkiprah di banyak instansi, di banyak institusi, ya, termasuk ketua pengurus, ketua IKA Probio, ya, nanti bisa juga sharing ke mahasiswa kami. Demikian dari saya, Ade Sri Wahyuningsih. Ya, terima kasih banyak Ibu atas pemaparannya. Ini sangat-sangat baik dan sangat-sangat menarik. Untuk itu kami persilahkan kembali kepada para peserta untuk mengisi form yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat agar bisa mendapatkan sertifikat. Terima kasih atas Ibu Masriani dan terima kasih atas wadah yang telah diberikan untuk kembali kami rekan-rekan alumni yang bersiap untuk berkolaborasi dengan Ibu Masriani untuk kedepannya. Untuk itu, kembali acara kami mempersilahkan Kakanda Hasan memberikan sertifikat secara online kepada Ibu Dr. Masriani. Kami mempersilahkan Kakanda Hasan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kakanda saya, Dr. Masriani FSC yang juga Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknik di UINAM. Materinya sangat luar biasa. Bayangkan semacam melalui kesempatan ini yang terakhir mewakili teman-teman pengurus dan panitia menyerahkan sertifikat secara online kepada Ibu sebagai rasa apresiasi dan terima kasih dari kami, pengurus alumni Prodi Biologi Universitas Negeri Makassar periode 2021-2025. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih, sukses untuk Ibu Dr. Masriani dan sukses untuk kita semua. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih juga ya. Ya, terima kasih Kakanda Hasan. Demikianlah Moderator. Nggak ada suaranya, ada Sri. Oh, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas kesempatannya hari ini dan terima kasih kepada rekan-rekan peserta yang telah hadir dan menyempatkan waktu untuk acara webinar yang sangat luar biasa ini. Dan bagi rekan-rekan atau teman-teman sekalian yang ada beberapa pertanyaan yang tidak ingin disampaikan, kami persilahkan untuk diskusikan langsung kepada Ibu Dr. Masriani. Mungkin beliau akan memberikan email atau apapun itu untuk berkomunikasi lebih lanjut kepada Ibu Dr. Masriani. Ya, demikianlah hari ini dan saya kembalikan ke host untuk memandu acara selanjutnya. Terima kasih.